Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pada hakikatnya, semua yang kita alami di dunia ini, baik pada hal itu yang menyenangkan, membahagiakan, atau kepada hal itu yang kurang menyenangkan, kurang membahagiakan, seluruhnya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hadapi. Terkadang, ujian itu ada yang sifatnya real, hidup, ada juga yang sifatnya mematikan. Yang real hidup, misalkan ketika kita mendapatkan promosi jabatan, ketika kita mendapatkan penambahan materi, ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan untuk kita, sehingga hidup kita lebih berbeda dari sebelumnya. Dan ada juga ujian itu yang sifatnya mematikan, seperti diuji dengan kematian, wafat, menurunnya ekonomi, tidak punya materi, dan lain sebagainya. Sungguh, dua keadaan ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kepada kita, apakah kita masih sanggup beramal dalam dua keadaan ini, dalam dua situasi ini. Karena itulah Imam At-Tabari pernah menyampaikan dalam kitabnya, beliau mengatakan, linanzura kaifa syukruhu fi ma yuhibbun wa kaifa sabrahu fi ma yakrahun. Terkadang ujian itu datang pada hal yang menyenangkan, membahagiakan, supaya dilihat bagaimana rasa syukur kita ketika mendapatkan kebahagiaan itu. Dan terkadang ujian itu datang pada hal yang tidak menyenangkan, pada hal yang tidak membahagiakan, supaya dilihat bagaimana rasa sabar kita untuk menghadapi ujian ini. Nah, jadi ada syukur yang berhadapan dengan kebahagiaan, dan ada sabar yang diharapkan muncul ketika kita tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kesenangan. Karena itulah dalam Al-Quran, ujian itu datang pada hal yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, kemudian disandingkan dengan sifat sabar. Seperti dalam Al-Quran, Quran surat kedua ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, hal kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar. Berkaitan dengan COVID-19 ini, sungguh kita akan menggolongkan corona ini kepada hal yang tidak menyenangkan. Pada hal yang tidak menyenangkan, tidak ada orang yang senang dengan COVID-19 ini secara konteks kemanusiaan. Nah, apa jalan keluarnya? Maka Allah telah memberikan jalan keluarnya untuk bersabar dan berikhtiar menghadapinya. Karena ketika kita menyebutkan kita beriman kepada Allah, itu kita akan diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam macam ujian. Seperti tadi disebutkan dalam Al-Quran, Allah akan menguji, al-nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji dengan rasa takut. Kita lihat sekarang banyak orang yang ketakutan dengan COVID-19. Banyak orang yang takut dengan wabah ini. Kedua, Allah akan menguji kita dengan rasa lapar. Kita lihat sekarang di area pandemi ini banyak orang yang kelaparan karena tidak mempunyai pekerjaan, yang berdagang tidak bisa berdagang karena dibatasi kegiatan-kegiatannya. Minal naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta jelas, dan jiwa. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan berarti kita diam. Sabar adalah kita berikhtiar yang semaksimal mungkin, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu ada dua macamnya.
Ada sabar yang pasif, ada juga sabar yang aktif. Sabar yang pasif misalkan ketika kita terjatuh lalu kemudian kita berdarah, kemudian kita bersabar, kita tidak mau berikhtiar, tidak mau mengobatinya. Nah, itu adalah salah satu contoh sabar yang pasif karena tidak dibarengi dengan ikhtiar. Kemudian yang kedua, sabar yang aktif. Contoh, misalkan sekarang kita diuji oleh Allah sementara dengan adanya wabah. Kemudian pemerintah menginstruksikan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mematuhi prokes 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, ketika kita sudah melaksanakan yang 5 poin ini, yang 5 poin ini kita laksanakan, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sabar. Maka insya Allah kita akan terselamatkan dari yang namanya COVID. Sekalipun kita wafat dalam COVID ini, sekalipun kita wafat karena terkena COVID, insya Allah Allah akan menggolongkan kita kepada orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu ajri syahid. Meskipun dia wafat dalam keadaan itu. Dan rahimakumullah, sekarang kita sedang diuji dengan yang namanya virus COVID-19. Maka kita harus bersabar dan berikhtiar untuk menghadapinya. Ketika sekarang pemerintah memerintahkan kita untuk mematuhi prokes 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak, maka laksanakanlah itu semua. Maka insya Allah ketika kita mematuhi 5 prokes 5M ini, kita akan terjauhi, kita tidak akan terjangkiti yang namanya virus corona. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.